Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai membaca dengan ayat yang pertama. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur, atas Leviatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalahkannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 27. Hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal 27 yang menjelaskan kepada kita bahwa fokus geografis dari nubuat-nubuat ini adalah Yerusalem, Asyur, Babel, dan Mesir. Nah, khusus hari ini kita melihat bahwa Yesaya 27 menyorot tentang Yerusalem, Asyur maupun Mesir. Mesir yang diperintah oleh seorang raja yang perkasa, yaitu Sabako, sekitar 700 sebelum Masehi.
tampaknya merupakan sumber pertolongan yang mungkin untuk melawan Asyur di sebelah timur. Hubungan-hubungan diplomatis yang berkembang selama masa bagian ini dari pemerintahan Hizkia sekitar 703 sampai 700 sebelum Masehi. Mungkin diilhami oleh kematian Sargon dan naik tahta anaknya yang kurang cakap. Dan pada tahun 705 sebelum Masehi dipimpin oleh Sanherib. Maka kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 27 hari ini, masih dihubungkan ke pasal sebelumnya dengan ayat terakhir pada pasal 26 ayat 21. Dari sini kita dapat gambaran tentang penghukuman yang akan dijatuhkan oleh Allah ke atas musuh-musuh Israel dalam ayat yang pertama. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 dan ke-8 mengenai pembuangan Israel yang akan menjadi hukumannya. Dan nubuat pasal 27 ini berakhir dengan nubuat tentang kembalinya umat Israel. Hukuman Israel oleh pembuangan adalah sarana untuk menyucikan Israel. Sedangkan kembalinya umat Israel adalah pasal yang berikut dalam rencananya bagi Israel. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengerti bahwa Allah telah menetapkan saat penghukuman bagi bangsa-bangsa yang menjadi musuh umat Allah, yang digambarkan sebagai Leviatan. Bangsa-bangsa yang menjadi musuh utama umat Allah adalah bangsa Mesir, Asyur, dan Babel. Walaupun bangsa-bangsa itu telah dipakai sebagai alat untuk menghukum umat Allah yang telah berulang-ulang jatuh ke dalam dosa, perlu diingat bahwa penghukuman itu dimaksudkan untuk mendidik atau memurnikan iman umat Allah, bukan menghancurkan ataupun memusnahkan. Penderitaan umat Allah yang memuncak dalam pembuangan hanyalah bersifat sementara. Sudah pemurnian itu selesai, Allah akan memulihkan keadaan umatnya. Allah memiliki rancangan yang akan menghasilkan damai sejahtera bagi umatnya, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Yesaya pasal 27 hari ini, yang dapat kita pelajari untuk masa kini adalah rancangan hukuman Allah selalu harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan rancangan pemulihan. Bagi umat Allah, hukuman Allah selalu bersifat membangun atau mendidik. Kita sebagai umat Allah di masa kini pun harus memandang semua masalah. Mungkin itu karena memang buah hasil dari perbuatan kita yang memang harus kita terima, maupun masalah yang memang Allah izinkan terjadi di dalam hidup kita. Haruslah kita maknai sebagai usaha untuk mendidik yang mendatangkan kebaikan bila kita merespon dengan benar dan secara tepat. Ini merupakan bahan perenungan kita untuk merefleksi diri kita pada saat masalah datang di dalam hidup kita maupun hidup keluarga kita, agar dapat meresponnya dengan benar dan menempatkan Tuhan pada pihak yang mengasihi dan tahu yang terbaik bagi kita, baik suka maupun duka kita. Bukan malah sebaliknya, menjadikan Tuhan di pihak yang selalu kita salahkan dan memprotes serta mengkambing hitamkan Tuhan dan sesama kita ketika masalah datang silih berganti di dalam hidup kita. Mari selalu bijak dan bertumbuh lebih dewasa secara rohani, dan temukanlah maksud baik Allah melalui setiap masalah atau pergumulan yang kita alami hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Kalau hari ini kami diingatkan kembali, kalau masalah itu ada dan datang dalam hidup kami, ajar kami untuk tidak menyalahkan Tuhan, sehingga kami kepahitan dan mundur secara rohani dalam kegiatan pelayanan gerejawi. Ajar kami juga untuk tidak menyalahkan sesama kami maupun saudara seiman kami. Tapi ajar kami untuk menemukan maksud baik dan rencana Tuhan bagi kami hari ini melalui setiap masalah yang kami hadapi, agar kami terus bertumbuh dewasa secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.